Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi dengan NIM D1A021004, Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan prodi Ilmu Hukum dan mata kuliah Ilmu Negara. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ilmu negara pada zaman Romawi kuno. Pada masa Romawi tidak terdapat perkembangan pemikiran kenegaraan yang muncul. Orang Romawi hanya menjalankan berbagai pandangan yang muncul pada masa Yunani. Tokoh pemikir yang utama pada masa Romawi yang dikenal hingga saat ini adalah Cicero dan Vulpianus. Dua buku utama Cicero adalah The Republic of the Laws. Dia memperkenalkan pemikiran negara sebagai suatu bond of law atau Vinculum Juris. Hukum dilihat bukan sebagai elemen negara, tetapi keberadaannya mendahului negara atau antecedent law, dan negara merupakan kreasi hukum. Akal dari Cicero adalah bentuk dari Stoicism yang telah berkembang. Seperti halnya Polybius, Cicero mempercayai teori sejarah perputaran konstitusi atau the historical cycle of constitution. Dan konstitusi yang baik adalah perpaduan dari beberapa bentuk, the explanation of the mixed constitution. Konstitusi Romawi dalam pandangannya merupakan yang paling baik dan labil dari pengalaman pemerintahan yang pernah ada. Di Romawi sendiri ada pergantian bentuk negara dalam kurun waktu tertentu, yaitu yang pertama pada masa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, jadi bentuk negaranya adalah monarki. Yang kedua, masa republik yang dipimpin oleh konsul-konsul yang menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan umum. Karena tidak adanya pemikir pada masa itu, namun rakyat Romawi menginginkan prinsip demokrasi. Masa polis Yunani yang diterapkan, muncullah doktrin Kaisarismus yang memunculkan kaisar sebagai penguasa mutlak. Kaisarismus adalah model perwakilan di mana kaisar menghisap kedaulatan rakyat. Dalam Kaisarismus terdapat semboyan solus publica suprema lex yang artinya kepentingan untuk mengatasi undang-undang, dan prinsip de ius salus est yang artinya raja yang menentukan kepentingan itu. Kekuasaan kaisar berlanjut dan semakin terang-terangan. Kuasa menjadi raja yang mutlak, yang bertindak sewenang-wenang dan berbagai pengorbanan manusia dan penghukuman di luar batas kemanusiaan. Masa itu dikenal dengan masa dominan. Cicero adalah salah satu pemikir masa Romawi menentang praktek kekuasaan di Romawi dengan menyatakan bahwa hukum positif harus didasarkan kepada hukum alam yang berupa rasio murni. Demikian pula halnya dengan susunan ketatanegaraan, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan terlalu banyak dari rakyat. Menghadapi kekuasaan buruk yang kuat di Romawi, para ahli seperti Seneca dan Marcus Aurelius hanya mampu menasihatkan kepada rakyat untuk mengarahkan pandangan kepada masalah ketuhanan yang indah dan gaib dengan doktrin Haec Caelestia Semper Tato Illahumma Contamito, yang artinya lihatlah langit yang serba indah dan suci itu, ludahilah keduniawian yang hina itu. Dan Romawi pun runtuh oleh serangan kaum barbar dari Jerman kuno pada abad 4 sampai dengan 5. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Khairul Syaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Sa'ban, NIM D1A021005. Saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan ketidakbebasan pemikiran manusia dalam bingkai agama Kristen Ortodoks yang sangat dominan. Masa ini memiliki ciri yang khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia. Pemikir-pemikir yang dianggap mewakili zaman ini adalah yaitu
Agustinus. Agustinus merupakan penganut taat agama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan 2 buah buku, yaitu Civitas Dei, yaitu negara Tuhan, dan Civitas Terrena, yaitu negara setan. Civitas Terrena merupakan kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan. Sedangkan Civitas Dei adalah kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Agar kerajaan di dunia yang merupakan bentuk Civitas Terrena menjadi baik, maka harus mendapatkan ampunan dari Gereja Kristus dan mengabdi kepada Civitas Dei. Kerajaan Romawi dipandang sebagai bentuk Civitas Terrena oleh Agustinus. Dan agar menjadi baik, maka pemimpin negara harus memerintah dengan semangat Civitas Dei. Selanjutnya, Thomas Aquino. Thomas Aquino merupakan pemikir yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles dan pemikiran hukumnya, terkenal dengan pemikiran hukum alam Thomistis yang kemudian menjadi dasar bagi golongan Katolik Roma. Asas-asas hukum alam dibagi menjadi 2, yaitu 1. Principia prima atau asas-asas umum adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir berdasarkan rasio yang dimiliki. Asas-asas ini tidak berubah sepanjang waktu. 2. Principia sekundaria atau asas-asas diturunkan dari asas-asas umum. Asas-asas ini diturunkan oleh ratio manusia dari Principia prima. Karena merupakan tafsiran manusia, maka Principia sekundaria tidak berlaku mutlak dan berubah menurut waktu dan tempat. Sedangkan hukum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lex aeterna atau hukum abadi, yaitu hukum Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, serta bersifat kekal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. 2. Lex divina atau hukum ketuhanan, merupakan sebagian kecil rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia atau firman Tuhan. 3. Lex naturalis atau hukum alam, adalah sebagian dari lex aeterna dan lex divina yang bisa ditangkap oleh rasio manusia. 4. Hukum positif adalah hukum yang real berlaku di masyarakat. Karena menurut Thomas Aquino bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, yaitu untuk mencapai kesempurnaan abadi sesuai dengan syarat-syarat agama. Agar tujuan ini dicapai, diperlukan persatuan dan perdamaian yang dapat terwujud dalam kepemimpinan satu orang. Maka bentuk negara yang sesuai adalah monarki. Kalau menurut Agustinus, antar gereja dan negara terpisah sama sekali. Maka menurut Thomas Aquino, negara berada di bawah gereja. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya Civitas Dei. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah Tweewaarden Theorie atau teori dua pedang. Satu pedang adalah pedang kerohanian dan pedang yang lain adalah pedang duniawi. Menurut Paus kedua pedang ini diberikan kepada Paus untuk melindungi agama. Kemudian Paus memberikan pedang duniawi kepada raja, sehingga kaisar berkedudukan di bawah Pausnya. Marsigilio di Padua. Marsigilio di Padua, atau yang lebih sering disebut dengan Marsilius dari Padua, adalah anggota golongan Ghibellin, pendukung Kaisar Louis Bavaria yang bertentangan dengan Paus Yohanes. Menurut Marsilius adalah badan yang hidup bebas dan mempunyai tujuan untuk mempertahankan perdamaian, mengajukan kemakmuran dan memberi kesempatan pada rakyat untuk berkembang bebas.
Tugas utama negara untuk itu adalah membuat undang-undang demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada lembaga pembuatan undang-undang atau legislator. Pembuatan undang-undang adalah rakyat. Pembuatan undang-undang adalah rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.